Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Identitas Nasional sebagai Karakter Bangsa, Islam dan Nasionalisme, Globalisasi dan Tantangan Identitas Nasional. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Zainul Kamal, NIM 2120258. Yang kedua ada Holilatul Maula, NIM 2120260. Yang ketiga ada Rahma Sabila Zulfa, NIM 2120289. Langsung saja materi yang pertama. A. Pengertian identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam arti terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri, golongan, kelompok, komunitas, atau negaranya sendiri. Kata nasional dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun yang non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional Indonesia bisa disebut juga sebagai jati diri bangsa Indonesia, dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan Indonesia. Identitas nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal yang membahas tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang terdiri dari pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Pasal 35 berbunyi, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36A berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. B. Faktor pembentuk identitas nasional. Faktor pembentuk identitas nasional itu ada dua. Yang pertama ada faktor objektif. Faktor objektif sendiri meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut memengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa. Yang kedua ada faktor subjektif. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Berdasarkan parameter sosiologi, faktor-faktor pembentuk identitas nasional adalah yang pertama, suku bangsa, yaitu golongan sosial yang khusus dan bersifat adskriptif atau ada sejak lama, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua ada kebudayaan, yang menurut ahli sosiologi termasuk di dalamnya adalah ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, kesenian, mata pencaharian, peralatan atau perkakas, sistem kepercayaan, adat istiadat, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa, yang merupakan keistimewaan manusia dalam berkomunikasi dengan sesamanya. Yang keempat itu kondisi geografis, yang menunjukkan lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga menjadi jelas batas-batas wilayah di muka bumi. C. Identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, sehingga ciri khas tadi berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Yang terakhir, globalisasi dan tantangan identitas nasional. Globalisasi merupakan kekuatan unik yang tak dapat dibendung. Ia menerpa batasan-batasan nasional, merubah cara pikir dan berperilaku yang sudah terbentuk dengan mapan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.